Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawana ta'allum ta'lim nafal intifat wa tadhakkur wa tadhkir wal ibadata wal istifadah wal hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qablihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih dalam naungan karunia dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatih kepada beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Qutbur Rabbani wal Ghawthus Samadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, semua guru kita, semua orang tua kita, semua ulama kita, lah diniyah wala kulli niyatin shalih wala manawabihi aslamul salihun. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain ila an qala was sanadil ghitrifi an-nasibi dzil maqamil a'la wan nadi ar-rahib Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ballaghahu Allah ta'ala bi nafasihi at-thawab al-khafiyah jannatal qurbi wal amaniyah wa ibdu 'azamatihi min faraidi amalihi wa qawlihi litantashifa bidurarihi asma'ul hadirin 'inda amali muhimmihi wa hawlihi. Wasanadilan sandaran ay al-mu'tamadi kang den sandaraken lil insani kedue menungso al-ghitrifi kang apa mulya ay bikasril ghaini kelawan kasrohi huruf ghain ay tegese as-sayyidi sayyid junjungan asy-syarifi kang mulya as-sakhi kang lunga. Jadi antara sayyid dengan syarif itu mirip-mirip, itu 11-12, yang artinya kalau menurut bahasa itu sayyid ya junjungan, pemimpin, pimpinan gitu. Kalau asyarif ya orang yang mulia. Tapi dalam versi menurut istilah, sayyid dengan syarif itu merupakan istilah yang digunakan untuk mereka orang-orang yang menjadi dzurriyyah atau keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memang merupakan salah satu dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Hasan. Kalau dari ayahnya itu dari jalur Sayyidina Hasan, dan dari jalur ibunya itu dari jalur Sayyidina Husain. Itu nanti akan dijelaskan itu di dalam itu. Al-Hasibi kang mulya ay tegese al-karimi kang mulya binafsihi kelawan awak dewe ini Syekh Abdul Qadir. An-nasib kang duweni nasab, zunnasabi tegese zunnasabi kang duweni nasab, al-a'la kang paling luhur, dil maqami kang duweni maqam, al-a'la kang paling luhur, wan nadi lan panggonan utawa nggon kumpul ay tegese al-majlisi nggon lungguh majlis. Jadi majlis ini apa? Oke, kertas, ketok, kayak penanda bro. Terus al-majlisi tegese majlis. Majlis itu artinya tempat duduk bro. Jadi kayak apa, tempat nongkrong, tempat ngopi itu namanya majlis, itu asalnya majlis. Majlis kopi. Menurut bahasa, tapi kalau majelis taklim kan biasanya yang buat ngaji-ngaji ya, cuman kan memang dalam syariat gitu ya, ngaji itu nggak harus formal,
Jadi yang namanya ngaji itu pokok sekiranya kita ngobrol, kemudian memperbincangkan tentang agama, berbagi keilmuan agama, pengetahuan, manfaat, faedah di dunia dan akhirat, itu namanya ngaji gitu. Dan ngaji itu nggak harus kayak gini gitu, baca kitab, nggak harus gitu. Dan ini formalitas, ini mah formalitas yang ujung-ujungnya kan ngopi gitu. Terus ar-rahibi ay tegese ar-rahibi kang luas ay tegese al-wasi kang luas wa huwa dalilun ala kathratil adba'i jiddan wa huwa lan khali utawi ar-rahib iku dalilun dalil ala kathratil adba' ing atase akeh pengikut jiddan kang banget hale banget fa innahu mangka temen setuhune Syaikhul Qadir iku tasaddara iku dadi maju lil kalami maring omongan wal wa'di lan ceramah sanata ahada asyara ing dalam tahun 11 wa khamsimiatin lan 500 wa fadalan meluat apa al majlisu majlis hatta kharaja sehingga metu 86 hatta kharaja sehingga metu sapa al majlis apa al majlis lil musalla maring musalla kharijal bilad yang sak metune kampung atau desa. Wa yaqifu lan mandek apa arubban pira-pira rombongan bi adiyalil majlis kelawan pira-pira buntute majlis wa huwa lan hale utawi apa ini kharijal majlis atau kharijal musalla atau kharijal bilad iku nahwa sabaina iku sepadan 70 apa ni alfan eune. Jadi hal ini ketika Syekh Ja'far Al-Barzanji rahimahullah menyebutkan ar-rahib uluna mustudrum. Nah, kanan ngisor ar-rahib di mana Syaikhul Qadir ini disifati oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji dengan penyebutan ar-rahib yang luas. Ini merupakan bukti bahwasannya Syaikhul Qadir itu memiliki jamaah yang sangat-sangat banyak, pengikut yang luar biasa gitu tuh. Ya kan? Kenapa? Ya karena beliau pada tahun 511 Hijriah beliau memulai ya atau diperintahkan oleh gurunya yaitu Syekh Hamad Ad-Dabbas untuk Abu Sa'ad Al-Mukharrimi memerintahkan beliau untuk menggantikan beliau sebagai pimpinan tertinggi dalam madrasahnya. Jadi beliau kan punya madrasah namanya Babul Azij. Itu nanti akan dijelaskan oleh musannif itu. Beliau punya madrasah namanya Babul Azij. Jadi pintu Azij. Azij itu nggak ngerti artinya apa. Nanti ada penjelasannya. Nama daerah, nama tempat itu. Yang dulu dipimpin oleh gurunya Syekh Abu Sa'ad Al-Mukharrimi, dan beliau adalah salah seorang ahli fikih, ahli syariat, dan juga sekalian ahli tasawuf, ahli thariqah. Dan beliau mengambil thariqah selain dari Syekh Hamad Ad-Dabbas, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selain mengambil dari Syekh Hamad Ad-Dabbas, beliau juga mengambil dari Syekh Abu Sa'ad Al-Mukharrimi. Jadi sebagian ahli tarekat ketika menisbatkan menyebutkan silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam thariqah itu menyebutkannya dengan Abu Sa'id Al-Mahzumi. Nah, tetapi ketika kita teliti, ketika kita telusuri ternyata bukan itu namanya, tapi yang ada itu adalah gobetnya yang seperti disebutkan oleh Syekh Samsuddin Al-Zahabi di dalam tarikh Siyar A'lamin Nubala, itu menyebutkan nama Abu Sa'ad Al-Mukharrimi. Dan Mukharrim itu ada nisbat kepada satu tempat. Di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya menjadi pewaris dari gurunya yaitu Syekh Abu Sa'ad Al-Mukharrimi. Dan ketika dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini justru santri-santri dan jamaahnya itu membludak. Dalam satu pengajian saja yang hadir lebih dari 70.000 orang. Ini di zaman atau di tahun 500 Hijriah loh. Kalau dari sekarang itu kurang lebih 900 tahun yang lalu. Hitung puluh hayu itu jos 70.000 bisa mengumpulkan 70.000 orang itu udah luar biasa kan. Nah, saiki kalau sekarang yang ngaji yang hadir 2 orang ya alhamdulillah. Disyukuri aja, yang penting ada yang ngambil manfaat kan gitu kan, kita beda makomnya sama Syaikhul Qadir. Jadi gitu ya.
Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani wafadul majlis. Jadi majlisnya itu sampai penuh, nggak muat. Majlisnya itu sudah penuh, hatta kharaja lil musalli, sehingga jamaahnya itu, pengikutnya itu sampai keluar dari musolanya. Ini sebelum ada perombakan gitu ya. Kharijal bilad, bahkan sampai di luar desa. Saking akeh. Jadi kan desa kalau zaman dulu itu kan ya katakanlah sekampung rong RT, 2 RT gitu kan kalau zaman dulu. Jadi kalau 70 orang yang ngumpul itu nggak cukup ya, karena desa bukan sedesa kayak gini. Desa kayak gini kan udah cukup lah 70 uang itu kan, Kharijal bilad wa manahu sab'ina alfan gitu kan. Oke, kemudian di sini Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan yang akan dijelaskan manakibnya, yang akan dijelaskan biografinya, keutamaan dan kemuliaannya itu namanya adalah Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bi kasril jim. Jadi saya ngomong Jailani itu salah, Jilani ya kan. Wa yuqalu aidan al-Jili, bisa dikatakan Jilani, Jilani, bisa dikatakan Al-Jili ya, bisa dikatakan Al-Kailani, Kailani, ada yang mengatakan Al-Kili, berarti Kilani, Al-Kilani, Al-Kili, bukan Kilani. Kenapa bisa seperti itu? Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Asy-Syatnufi dalam kitabnya Bahjatul Asrar, dan Bahjatul Asrar seperti yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya, yang merupakan salah satu dari referensi utama dalam menyusun kitab manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kan. Jadi Jailani, bukan Jailani, Jilani, Jili, Kilani atau Kili ya, ada 4 penyebutan. Nisbatnya atau asal usulnya itu dari kata jil, al-jilu ya, al-jili, al-jilu. Dan Jil ini merupakan qaryatun bisyati Dajlah, yaitu satu desa yang ada di pinggir sungai ada Efrat, ada Furat, ada Tigris ya, ada Tigris, ada Efrat kan itu. Dajlah, dan Dajlah itu adalah salah satu sungai yang terbesar di Irak saat itu. Kalau dulu itu dikenal dengan kalau sekarang itu dikenal dengan Tigris. Kalau bahasa Arabnya Dajlah. Qurbal madain ala masirati salasati layalin tahta Baghdad. Jadi dari kota Baghdad itu perjalanannya selama 3 malam. 3 malam, Geonto. Nah kan, Geonto. Ya kurang lebih 150-an gitulah. Lihat Kutubul Aqdam ini ya, karena alasannya kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan nama atau desa dari Jil ini itu di daerah tadi yang disebutkan, karena kitab-kitabnya para ulama terdahulu itu tidak menisbatkan beliau dengan sebutan Al-Jilani, yaitu nisbatkan kepada Jilan. Jadi Syekh Abdul Qadir sendiri menisbatkan dirinya bukan Jilani, bukan, tetapi Al-Jili, yaitu nisbatun ila Jilil Iraq, yaitu daerah tadi itu disebutkan atau merupakan bagian atau satu daerah yang ada di negara Irak saat itu. Itu tuh. Jadi bukan Jilani ataupun Jailani, tapi Jili. Nah, makanya di dalam nadom-nadomnya, syair-syairnya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu memiliki salah satu karya, bukan salah satu karya, tapi nadoman-nadoman atau syairan-syairan yang beliau sampaikan itu ada yang menyusunnya. Yang menyusunnya dan sekaligus disyarahi itu siapa? Syekh Muhammad Falih Al-Kilani. Itu tuh ada tuh di di diwannya, namanya diwan. Oke. Lanjut, waqala Syekh Muhammad Falih Al-Kilani Jilan. Kalau Jilan ya, Jilan itu adalah biladun mutafarriqah wara atau Baristan. Kalau Jilan itu daerah Tabaristan itu Uzbekistan kalau sekarang. Uzbekistan. Ada kayak gini ya. Sebelah kampung.
Itu di sebelah utaranya Quzwain. Nah, daerah ini juga disebut dengan sebutan Kilan dan atau Jilan. Kilan bisa, Jilan bisa. Sehingga dalam penisbatannya itu disebutkan dengan nama Kilani atau Jilani. Wal Jil, tapi kalau desa Jil itu qaryatun min a'mali Baghdad tahtal madain yang tadi. Kalau Jil itu ya salah satu desa di Irak. Itu kan di kota Madain gitu. Dan penisbatannya itu adalah Jili. Nah, tetapi menurut tadi Syekh Muhammad Falih Al-Kilani, ya, beliau itu memandang bahwa pendapat yang paling kuat itu ya nama atau desa Jil itu ada di daerah Irak, bukan di daerah Tobaristan gitu, karena itu kejauhan itu. Dan ini yang diakui oleh keluarga keturunan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Oke, lanjut. Waqala Syekh Haya bin Qais Al-Harrani wa huwa min udhama'il arifin innallaha yadurru dhar'a wa yunzilul ghaitha fi waqtina hadha bi barakati sayyidi Syekh Abdul Qadir wa huwa sayyidul awliya wal muqarrabin wa sultanul arifin fi waqtihi. Nah, kemudian ada salah satu murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jili, terserah ngomong Jili, Jilani, Kilani, Kili, semonggo mawon. Silahkan, karena yang terkenalnya itu ya Jilani ya kan. Misalnya ada masalah. Siapa Hayat bin Qais Al-Harrani, dan beliau itu adalah salah satu dari para ahli ma'rifat yang agung. Maksudnya orang yang kemakrifatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi. Beliau berkata, "Innallaha yadurru dhar'a." Allah taala itu mengalirkan air susu bagi para binatang-binatang atau sapi-sapi. Kalau yang embek-embek kan, kalau yang kambing-kambing udus-udus kan. Di saat ini ya, fi waqtina hadza, di waktu ini itu oleh berkat siapa? Bi barakati Sayyidi Syekh Abdul Qadir, dengan berkahnya Sayyidi Syekh Abdul Qadir. Gitu tuh. Wa Sayyidul Auliya. Syekh Abdul Qadir ini adalah pemimpin para wali wal muqarrabin, dan orang-orang yang dekat di sisi Allah taala. Tidak hanya itu, Sultanul Arifin, beliau itu adalah rajanya para ahli ma'rifat. Ya kan? Dan ini nyambung dengan pembahasan sebelumnya, di mana setiap zaman, setiap masa itu ada wali kutubnya kan gitu. Wali kutub itu apa? Wali kutub itu adalah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang posisinya dia itu adalah wali tertinggi di antara wali-wali yang lain. Di setiap masa itu ada. Jadi nggak harus 100 tahun satu orang, bukan. Tetapi setiap kali wali kutub itu meninggal atau dia itu tidak mampu untuk mengampu ya, menahan beban menjadi seorang wali kutub, ya otomatis pindah kan gitu. Makanya sebagian wali kutub itu ada yang menjadi wali cuman sekian jam, cuman sekian hari, cuman sekian bulan gitu tuh. Nah, sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika menjadi wali kutub itu masanya cukup lama, dimana dilihat dari ketika beliau itu mengatakan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan qadami hadihi ala raqabati kulli waliyin lillahi ta'ala. Kedua kakiku ini itu berada di atas pundaknya semua wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu itu sampai meninggal itu cukup lama, berarti menjadi wali kutubnya cukup lama gitu. Kayak itu sekilas ya. Oke, lanjut. Ballaghahullahu ta'ala bi nafasihi bi fathil ha'i ay bi aunihi ats-tsawaba al-khafiyya jannatal qurbi wal amaniyya. Balaghahu, semoga Allah Ta'ala menyampaikan dirinya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, binafasihi, dengan karunia pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan beliau kepada as-sawabal khafi, pahala yang samar. As-sawab artinya kan pahala, alladzi la yubtiluhu syai'un, yang tidak dibatalkan oleh sesuatu. Al-khafiyah, kalau khafiyah kan yang samar, maksudnya adalah alladzi ya'ti min haitsu la yahtasibun nas, yang datang sekiranya tidak diduga-duga oleh manusia. Menyampaikan dari mendapatkan pahala dari pahala yang tadi yang samar, yang tidak diduga-duga, kepada jannatal qurbi,
surganya, kedekatan bersama Allah Subhanahu wa taala, wal amaniyah, dan semua harapan-harapan, cita-cita yang diinginkan oleh beliau. Itu tuh fa idhafatul jannah min idhafatil musyabbahi bihi al musyabbahi, pembahasan dalam lewat aja. Syubbihal qurb wal amani, di mana qurb, kedekatan, wal amani, dan cita-cita itu diserupakan dengan surga yang berarti kebun, ya, dengan sisi kesamaan, yaitu semuanya, baik itu taman, ya, baik itu surga, baik itu kedekatan dan cita-cita yang diberikan, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dapat apa? Yasur, dapat membahagiakan manusia. Itu. Wa ibdu azamatihi, kiladah, kalung. Wa ibdu azamatihi, lan kalunge keagungan Syekh Abdul Qadir. Ai ja'altuhu fi silki hadzal kitab mahfudun min faraidi amalihi. Kan tadi hadihi manaqibu, kan, hadihi manaqibu wa ibdu azamati, dan kitab ini adalah apa namanya, kiladah, ini adalah kalung keagungan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang diambil dari min faraidi amalihi, dari kemuliaan amalnya, perbuatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa qawlihi, dan ucapannya, al jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhuf sifatun thaniyatun lil igdi. Oke, lanjut. Wal idhafatu lil bayan, idhafahnya itu untuk penjelasan. Ai min faraidah hiya amaluhu wa qawluhu. Ini maksudnya dari untayan-untayan, dari hal-hal yang berharga, yang berharga itu adalah berupa ucapan dan perbuatannya Syekh Abdul Qadir. Tuh. Wal faraid, arti dari faraid pakai dal, itu adalah jamak dari kata faridah, faridatun, faridah. Maksudnya adalah hirzun mufassalun bainal lu'lu'i wal zahabi wa jawharatun nafisatun wa durratun manzumatun mufassalatun bi ghairiha. Maksudnya kayak apa, susunan dari kalung atau gelang yang diserupakan seperti rantai gitu tuh. Ya kan ada model yang apa, kalung atau gelang yang rantai gitu, kayak rantai gitu ya. Itu maksudnya itu arti dari faraid. Maka tujuannya adalah litanta syifa ay litatazayyana bi durarihi asmaul hadirina inda asmaul hadirin. Tujuannya adalah agar pendengaran para hadirin, ya, itu bisa apa, mendapatkan perhiasan dari hiasan-hiasan permata ataupun kalung tadi, perhiasan tadi, gitu. Kapan? Inda zikri amali muhimmih, dimana ketika menyebutkan amal perbuatan dari hal yang penting yang disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ay al-amalul ladzi yu'tana sya'nuhu, yaitu perbuatan yang apa, urusannya itu sangat-sangat diperhatikan. Au inda dzikri haulihi ay harakatihi, atau ketika menyebutkan perbuatannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sekarang pembahasan balaghah, bosan. Oke, lanjut. Intakhatuhu ay intazatuhu, intakhatuhu milih sapa ingsun ay intazatuhu, tegese milih sapa ingsun ay hadzal igda, ing iki-iki susunan, min kalami ba'di arbabi ay ashabit thariqah, saking kalame sebagian ulama-ulama ahli thariqah, wa min kalami man lahu fi hadrati syekhi aqidatun muhkamah, wa min kalami lan saking omongan man wong lahu kang iku tetep kedue man fi hadrati syekhi ing dalam hadratus Syekh Abdul Qadir aqidatun utawi aqidah muhkamatun kang jejeg, mutqanatun kang kuat, wa mahabbatun lan kedemenan, wasiqatun kang kuat, ay qawiyatun tegese kang kuat. Kasyekhi kadene Syekh Abdul Wahhab bin Ahmad bin Ali Asy-Syafi'i Al-Qunawi Al-Ahmadi Asy-Sya'rani bin Nun, wa yuqalu aidan Asy-Sya'rawi bil wawi nisbatan ila qaryatin min qura madinati Manuh ma'rufatun bisaqiyati Abi Sya'rah. Okay. Di mana kata Syekh Ja'far Al-Barzanji yang dikomentari oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, saya memilih ya susunan kitab ini dari ucapan ungkapan sebagian para ahli tarekat.
dan juga dari ulama-ulama yang memiliki keyakinan yang tertancap, yang kokoh, dan kecintaan yang kuat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Seperti siapa? Syekh Abdul Wahab Asy'arani, seperti Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Tuh. Jadi siapa sih Syekh Abdul Wahab Asy'arani? Jadi nama beliau itu adalah Syekh Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali Asy-Syafi'i Al-Qanawi Al-Ahmadi. Beliau nasabnya itu bersambung kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah, tetapi bukan melalui jalur Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, tetapi jalurnya itu dari Sayyid Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi dari beda ibu itu dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Tuh. Beliau salah seorang tokoh yang luar biasa dalam ilmu tasawuf. Tidak hanya dalam ilmu tasawuf dan ilmu syariat pun beliau sangat menguasai. Bahkan semenjak beliau masih muda, beliau sudah menghafalkan banyak kitab, menguasai banyak kitab, dan juga berguru kepada tokoh-tokoh besar ulama di zamannya seperti Syekh Abu Zakaria, Syekh Abu Muhammad Zakaria bin Yahya Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari yaitu guru atau Syekhul Islam, ya, gurunya ulama-ulama Islam semasanya, yang merupakan guru dari Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Syekh Muhammad Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli, kemudian Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini. Begitu juga dengan ulama-ulama lainnya, ulama-ulama besar lainnya. Itu tuh. Beliau, keilmuan beliau dari semasa mudanya ya sangat-sangat diakui oleh guru-gurunya, dan hal ini bisa ditelaah lebih jauh lagi, lebih detail lagi dalam kitabnya Lataiful Minan wal Akhlaq fi Mahabbatillah Yal Itlaq. Di 2 jilidnya itu ada. Bagi yang mau menelaahnya silahkan, monggo. Oke, Sya'rawi, kemudian nisbat Sya'rawi itu merupakan salah satu desa yang ada di kota Manuf, yang lebih dikenal dengan Saqiyati Abi Sya'rah itu. Dan memang dari kitab Al-Janidani atau yang di sini dikenal dengan Lujanidani itu paling banyak diambil dari tabaqatnya atau kitabnya karyanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam tabaqatnya. Sedikit di sini menambahkan faedah di mana beliau Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu yang sering dikutip dalam kitab Al-Lujanidani atau Al-Janidani, dalam kitabnya At-Tabaqatul Kubra. Jadi kitab Tabaqatul Kubra itu artinya adalah generasi-generasi tertinggi, yang di situ menyebutkan generasi sahabat, tabi'in, sampai para ahli ma'rifat semasa beliau ketika beliau masih hidup, kan gitu. Dan di dalam atau katakanlah metodologi yang digunakan oleh beliau, jadi beliau di muqaddimah kitabnya mengatakan wa maksudi bi ta'rifihi fiqhu tariqil qaum fit tasawufi min adabil maqamati wal ahwal la ghair. Jadi tujuan dari penyusunan manaqib, penyusunan biografi para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tujuannya hanya untuk fiqhu tariqil qaum, untuk memahami thariqahnya para ahli sufi dalam tasawuf itu bagaimana. Itu tuh. Jadi menyebutkan biografi atau tabaqat atau manaqib itu hanya untuk memahami bagaimana mereka beribadah kepada Allah, bagaimana mereka itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita di sini membahas tentang manaqibnya Syekh Abdul Qadir, manaqibnya para aulia, ya kan? Itu bukan untuk bangga-banggaan dan agar kita tahu bahwa Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Wahab Asy'arani ataupun yang lainnya memiliki keutamaan 1, 2, 3, 4, 5 doang, bukan. Tetapi adalah untuk mengetahui bagaimana caranya mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, au kana yadullu ala ta'dhimis syariah, atau
mengetahui perbuatan-perbuatan mereka dalam pengagungan kepada syariat itu. Jadi ketika kita membahas tentang manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalkan, itu tidak hanya sebagai pengetahuan, oh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu memiliki karomah bisa menghidupkan ayam, itu kan, ayam yang sudah dimakan terus tulang belulangnya dikumpulkan, terus kum biidznillah, kemudian dia bisa hidup, bisa berkokok, yang kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Syekh Abdul Qadir waliyullah. Tidak hanya seperti itu, tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi bagaimana caranya kok Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bisa mendapatkan kemuliaan yang seperti itu yang harus digali oleh kita, bukan hanya menyebutkan oh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karomahnya yang begini dan begini, kayaknya nggak seperti itu lah, itu ya. Alladzillah halahul falah kang pertelo lahu kedua Syekh Abdul Wahab apa al-falahu kebahagiaan tegese al-baqa'u kekekalan fil khairi ing dalam kebagusan. Lanjut, itu referensi pertama yang digunakan oleh Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Kemudian yang kedua, berapa menit dulu? 30. Tambah sedikit. Wasirajuddin ad-Dimashqi bi kasrid dal fathil mim wa huwa masyhurun kama naqalahu Syibramil lisan an-Nawawi. Dan juga referensi kedua itu adalah dari kitab Tufahil Arwah. Tufahil Arwah. Jadi kalau di mana di cetakan-cetakan kitab Lujenudani itu menyebutkan Nitajul Arwah. Itu saya cari-cari nggak ketemu kitabnya. Tapi yang ada namanya adalah Tufahil Arwah dan sudah dicetak itu. Dan di sini sebagian kutipan-kutipan dari Tufahil Arwah saya sebutkan di sini. Itu ya. Jadi itu merupakan karangan dari Syekh Sirajuddin ad-Dimashqi, sahib kitab Tufahil Arwah. Terus, nah kemudian di sini motifnya, alasannya kenapa Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji itu mau menyusun kitab manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan di sini disebutkan raghibtu halun min ta'im takalam min qalin takhattu fi nashri ahwalil umal. Saya senang atau terdorong untuk menyusun dan menyebarkan akhwal, tindak tanduk, perilaku, ucapan, perbuatannya para orang-orang yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemakrifatan. Wa bathi ay izhari manaqibil akhyar, dan mempopulerkan manakib-manakibnya para kekasih Allah, orang-orang yang baik. Ya kan? Tujuannya wastinzalan lisayyibir rahmat, istinzalan lisayyibir rahmat, ya karena agar meminta curahan hujan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan-keberkahan, karomat-karomat yang banyak dari mereka para arifin, para kekasih, para ahli ma'rifat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alasannya? Lidzikrihim tuftahu abwabus sama'il aliyah, ya karena dengan menyebutkan para kekasih Allah taala, orang-orang yang baik, itu pintu-pintu langit yang tinggi itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti itu saja dakwah, doa-doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa kita kan belum tentu nih. Ya, doa pagi, petang, siang, sore, tengah malam segala macam ya. Tambah sholat tahajud ini segala macam. Apakah kita tahu bahwa doa kita itu naik ke langit gitu, yang kemudian diaminkan oleh malaikat sehingga Allah Ta'ala itu mengabulkan doa kita? Jangan-jangan nih doa kita itu nyangsang langit ya, nang bumi orang, langit orang, kan repot. Makanya hal ini biasanya dijelaskan oleh para ahli tasawuf bagaimana tata cara atau adab-adab ketika berdoa. Lanjut, watan halu tasilu lan pemilih abu-abu watan halu lan milih tasilu tegese milih min hadiratul qudsi saking hadiratul quds, saking hadirat kesucian, min kunuzit tanzih, saking simpenan-simpenan kesucian.
apa suhubul fuyudati apa awan-awane piro-piro limpahan ketuhanan. Wal fuyudat hiya anwarun afadallahu ta'ala ala qulubi ahibbaihi. Sementara arti dari fuyudat itu adalah cahaya yang Allah luapkan kepada hati para kekasih-kekasih Allah. Nah ini ono amalan kan ini. Ono amalan. Qala ba'dul fudala, langsung dicatat ke amal. Qala ba'dul fudala, tapi apa pola? Qala ba'dul fudala, qala ngendika sapa ba'dul fudala sebagian wong-wong kang mulya. Man utawi sapane wong tawassala kang tawassul sapa man bihadhihi sadati kelawan iki ulama fi qada'i hajatin ing dalem dikabulake hajat au daf'i kurbatin utawa nolak bala ustujiba mongko den ijabah apa iku doa lahu kedue man wa qad jurriba lan teman-teman dan coba apa zalika mengkono wahu lan mereka hadhihi sadat rupane Sa'id bin Musayyib wa Sulaiman ad-Darani wa Jabir bin Sulaiman at-Taimi wa Malik bin Dinar wa Bishr ar-Raqashi wa Habib al-Ajami wa Yahya al-Bakka wa Kahmas wa Rabi'ah al-Adawiyah. Ini alam-alam. Jadi barang siapa yang bertawassul dengan tokoh-tokoh ini dalam mengabulkan hajat atau menolak bala, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan. Mereka itu Sa'id bin Musayyib, Sulaiman ad-Darani, Jabir, Sulaiman at-Taimi, wa Malik bin Dinar, wa Bishr ar-Raqasi, Habib al-Ajami, Yahya al-Bakka, Kahmas, wa Rabi'ah al-Adawiyah. Ya maksudnya tawassul lah. Allahumma inni atawassalu ilaika wa tawajjahu bi nabiyyika, terus wa bi Sa'id bin Musayyib wa Sulaiman ad-Darani wa Jabir wa Sulaiman at-Taimi dan seterusnya baru Allahumma inna nas'aluka, sing pengen rapi bukan, sing pengen kawin, sing pengen bisnis. Allahumma fasyafi'hu fiyya, Allahumma fasyafi'hu fiyya, Allahumma fasyafi'hu fiyya. Itu carane tawassul. Jadi kalau bertawassul seperti ini nanti Allah Ta'ala mudahkan ijabahnya. Dan ini sudah mujarab, sudah ilmu praktek ini, sudah diuji coba lah, gitu. Terus ada amalan yang kedua ini. Wa naqala Nabhani an Ibni Abdul Bar. Wa naqala lan nukil sapa Nabhani Syekh Yusuf An-Nabhani an Ibni Abdul Bar saking Imam Ibnu Abdul Bar. Man kataba hadhil asma. Man utawi sapane wong kataba kang nulis sapa man hadhil asma ing iki nama. Wa ja'alaha fi qabri mayyitin lan dadiaken sapa man ing iki tulisan asma fi qabri mayyitin ing dalam kubur mayit hajat anhul malakaini, hajat mongko ngebela apa iki asma anhu saking mayit al malakaini ing malaikat loro. Wahia lan utawi asma iku Uwais al-Qarni wa Ma'ruf al-Karhi wa Abu Muslim al-Khawlani wa Amir bin Abdi Qais wa Masruq bin al-Ajda wa Harab wa Harim bin Hayyan wal Aswad bin Yazid wa Rabi' bin Khaytham wal Hasan bin Abil Hasan al-Basri. Nah, kalau amalan yang kedua, barang siapa yang menulis nama-nama ini, ya, ditulis di sebuah kertas dan ditaruh di kuburan seseorang yang sudah meninggal, tentunya yang bukan yang belum mati ya, bukan yang masih hidup, maka tulisan ini bisa membela, maksudnya bisa membantu ahli kubur ini dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan oleh kedua malaikat Munkar Nakir, ya kan? Dan nama-nama itu adalah Uwais al-Qarni, Ma'ruf al-Karhi dan seterusnya. Yang mau dicoba silahkan, kan gitu. Kalau tidak Uwais. Oke. Waqad nahdama ba'dhum asma'a haula'i liqada'il hawaij min bahril basit. Nah, terus dari nama-nama tadi agar bisa digunakan untuk bertawassul dan agar Allah Ta'ala itu lebih memudahkan dalam mengabulkan hajat kita, yaitu tawassal ila rahmani fi kulli hajatin tarumu qadaha bil kirami dawi zuhdi Uwaisin wa ma'rufir Rabi'i wa Harimi balil Hasan al-Basri Amir bin Rafdi Abu Muslim al-Khawlani
masruki aswadi tamamin sadatiz zahidina dzawil majdi. Nah itu lebih gampangnya, kalau mau dihafalkan ya silahkan gitu kan. Walladzina yatasarrafuna fi quburihim katasarruful ahya'i arba'atun wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkan hal-hal yang bisa diamalkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.